Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi informasi. Nah, di sini kami ada 2 anggota kelompok. Yang pertama itu ada teman saya yang bernama Amelia Santirani, NPM 2024 4350 2065 dan teman saya bernama nama saya Difkan Maulana, bernomor NPM 2024 4350 2061. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara luas. TI juga mencakup perangkat keras atau yang disebut sebagai hardware, perangkat lunak atau disebut sebagai software, jaringan dan basis data yang secara bersama-sama efisiensi dan efektif. Teknologi informasi memiliki peran sentral dalam mendukung berbagai kegiatan mulai dari operasi bisnis hingga pemerintahan, pendidikan dan kesehatan serta kehiburan. Penggunaan teknologi informasi yang meluas di berbagai bidang ini menunjukkan betapa pentingnya peran teknologi informasi dalam kehidupan modern. Teknologi informasi bukan hanya alat untuk mengolah data, tetapi juga sebagai pendorong utama untuk mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi dalam bidang teknologi informasi. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada poin-poin sejarah dan perkembangan teknologi informasi. Yang pertama itu pada tahun 1642 diciptakannya mesin Pascaline. Yang kedua ada tahun 1804 yaitu mesin tenun yang menggunakan kartu punch. Yang ketiga ada tahun 1843 yaitu terciptanya algoritma pertama untuk mesin. Yang keempat ada tahun 1946 ada ENIAC. Yang kelima ada pada tahun 1958 yang ditemukannya integrated circuit. Yang keenam tahun 1969 yaitu ARPANET. Yang ketujuh ada tahun 1991 yaitu ada WWW atau World Wide Web. Yang ke-8 ada tahun 2004 yaitu ada Facebook. Yang ke-9 ada tahun 2007 iPhone. Yang ke-10 tahun 2010 ada iPad. Yang ke-11 ada tahun 2015 yaitu adanya Apple Watch. Yang terakhir yaitu 12 itu ada tahun 2023 yaitu ChatGPT. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang Pascaline. Dimulainya sejak abad ke-17 ketika seorang matematikawan asal Prancis bernama Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik pertama yang dikenal sebagai Pascaline pada tahun 1642. Mesin ini diciptakan dengan tujuan mempermudah perhitungan pajak yang menjadi tanggung jawab ayahnya. Mesin ini merupakan langkah awal menuju otomatisasi dalam pemrosesan informasi yang merupakan fondasi bagi perkembangan lebih lanjut dalam teknologi komputer. Oke, yang kedua itu ada mesin tenun yang menggunakan kartu punch yang diperkenalkan oleh seorang Joseph Marie Jacquer, seorang penemu asal Prancis, yang dimana mesin tenun ini digunakan untuk mengontrol pada tenunan. Kartu punch-nya digunakan untuk mengontrol pada tenunan. Mesin ini memungkinkan tenun yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama dan keterampilan yang tinggi menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Mesin Jacquer ini juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas kompleks yang menjadi tema utama dalam perkembangan teknologi informasi selanjutnya. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada algoritma. Seorang matematikawan asal Inggris
dan anak dari penyair Lord Byron bernama Lovelace menulis program komputer pertama untuk mesin analytical engine yang dirancang oleh Charles Babbage. Lovelace melihat potensi mesin ini tidak hanya sebagai alat hitung biasa, tetapi juga sebagai perangkat yang dapat memproses data dan menghasilkan hasil yang lebih kompleks, termasuk komposisi musik dan pengolahan simbol. Lovelace menulis serangkaian instruksi yang dianggap sebagai algoritma pertama yang dirancang untuk dijalankan oleh mesin, menjadikannya dirinya sebagai tokoh penting dalam sejarah teknologi informasi. Peran Lovelace juga menekankan pentingnya kolaborasi antara konsep matematika dan implementasi teknis dalam pengembangan teknologi. Yang keempat ada ENIAC. Lompatan besar dalam perkembangan TI terjadi pada tahun 1946 dengan dihidupkannya ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan Komputer di University of Pennsylvania, yaitu di Amerika Serikat. ENIAC adalah komputer digital elektronik pertama yang dapat diprogram secara elektronik, yang digunakan untuk menghitung tabel balistik selama Perang Dunia Kedua. Selanjutnya pada tahun 1958 ditemukan Jack Kilby dan Robert Noyce menemukan sirkuit terpadu atau yang disebut sebagai integrated circuit, yang merupakan inovasi besar dalam teknologi elektronik. Sirkuit terpadu memungkinkan ribuan translator diletakkan pada satu chip kecil, yang secara drastis mengurangi ukuran dan biaya komputer sekaligus meningkatkan kecepatan dan efisiensinya. Penemuan ini adalah dasar dari semua teknologi komputer modern, dari mikroprosesor hingga perangkat elektronik lainnya yang kita gunakan sehari-hari. Yang keenam ada tahun 1969, itu menandai kelahirannya ARPANET, yaitu jaringan komputer pertama yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. ARPANET dirancang untuk memungkinkan berbagai komputer universitas dan laboratorium bisa terhubung satu sama lain, sehingga para ilmuwan dapat berbagi informasi dan sumber daya dengan lebih efisien. Pada tahun 1991, tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web atau WWW, sebuah sistem yang memungkinkan dokumen-dokumen yang terhubung melalui hyperlink diakses melalui internet. WWW juga merevolusi bagaimana cara kita untuk menyampaikan informasi, komunikasi, perdagangan, dan pendidikan melalui sebuah internet. Nah, pada tahun 2004 diluncurkannya Facebook, menandai era baru dalam jejaring sosial digital. Kemudian diikuti juga oleh peluncurannya iPhone pada tahun 2007 oleh Apple, yang dimana membuka jalan bagi era komputasi mobile. Kemudian selanjutnya peluncuran iPad pada tahun 2010. Pada tahun 2015 diluncurkannya Apple Watch yang semakin memperluas cakupan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2023 peluncuran ChatGPT atau model bahasa besar pertama menandai kemajuan signifikan ya dalam bidang kecerdasan buatan yang semakin memperkaya interaksi manusia dengan teknologi. Oke, di sini ada perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Yang pertama itu ada pada era radio. Nah, itu di situ radio itu diperkenalkan oleh Batavia Radio Vereniging pada tahun 1925. Radio menjadi alat komunikasi utama yang mempengaruhi perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Sejak dikenalkannya radio, teknologi informasi terus mengalami perkembangan pesat yang mempengaruhi peradaban masyarakat informasi di Indonesia. Dengan adanya radio, berita-berita terkini dapat disampaikan ke seluruh pendengar di berbagai belahan dunia.
Hal ini pun juga memberi informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman yang luas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Kedua, ada televisi, itu ada Indonesia pertama kalinya meluncurkan sajian televisi yaitu TVRI pada tahun 1962. Kemudian juga dia penyebaran stasiun televisi juga semakin meluas ke berbagai kota di Indonesia. Pada tahun 1976, diluncurkannya satelit Palapa yang memungkinkan siaran televisi mencapai seluruh wilayah Indonesia. Peluncuran satelit Palapa membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas siaran televisi. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Munculnya internet. Perkembangan akses internet di Indonesia dimulai dengan kelahiran protokol IP pertama pada tahun 1988. Pada awalnya internet hanya dapat diakses oleh sejumlah kecil orang dan perusahaan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, akses internet semakin meluas ke masyarakat umum pada tahun 2000-an. Internet mulai menjadi alternatif utama dalam mencari informasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia. Keempat, internet digunakan. Perkembangan teknologi sejarah Indonesia yang terakhir adalah masa di mana internet mulai digunakan secara luas. Pada tahun 1994, munculnya perusahaan penyediaan layanan internet pertama di Indonesia, Indonet, telah membawa dampak besar dalam perkembangan internet di Indonesia. Awalnya penggunaan internet hanya untuk keperluan kerja menggunakan sistem email, namun seiring berjalannya waktu, penggunaan internet berkembang pesat menjadi media sosial unggah video dan musik. Manfaat teknologi informasi, yaitu pertama ada mempercepat komunikasi. Manfaat teknologi informasi yang paling terasa adalah kemungkinan komunikasi yang lebih cepat dan efisien, baik melalui email, call, video call, ataupun pesan singkat. Hal ini mempermudah komunikasi tanpa terkendala oleh lokasi. Yang kedua itu ada meningkatkan produktivitas. Adanya berbagai aplikasi atau software yang tersedia sebagai manfaat teknologi informasi, manusia dapat bekerja lebih baik. Contoh aplikasi ini seperti manajemen proyek dan kolaborasi online. Dengan demikian, karyawan dapat berkolaborasi dalam proyek tanpa harus bertemu secara fisik. Yang ketiga yaitu ada memudahkan akses informasi. Setiap hari kita terpapar dengan informasi dan berita dari internet, sehingga manfaat teknologi informasi adalah memudahkan akses terhadap berbagai informasi. Berkat teknologi informasi, pencarian data yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan hitungan detik melalui internet, yang sangat membantu dalam riset dan produktivitas lainnya. Yang keempat itu ada penyimpanan data yang efisien, yaitu teknologi informasi membuat data dapat disimpan dalam bentuk digital dan diakses kapan saja. Hal ini jauh lebih praktis dan lebih ruang dibandingkan dengan penyimpanan fisik yang memerlukan dokumen cetak. Yang kelima ada otomatisasi proses. Manfaat teknologi informasi yang didorong dengan adanya teknologi digital, kemungkinan otomatisasi berbagai proses dalam bisnis, mulai dari pengelolaan inventaris, pengajian, hingga produksi. Hal ini membantu meningkatkan efisien dan mengurangi biaya operasional. Yang keenam itu ada pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pengambilan keputusan yang lebih cepat ini yaitu misalnya sistem analisis yang memberikan informasi dan wawasan berdasarkan data yang tersedia dan membantu bisnis mengambil keputusan yang strategis. Dan yang ketujuh ada hiburan. Manfaat teknologi informasi juga bisa dinikmati dalam bidang hiburan. Perkembangan internet dan aplikasi digital memudahkan kita mengakses berbagai jenis hiburan dari macam-macam platform seperti film, musik, dan game. Selain itu, teknologi informasi juga mengawali hadirnya konten yang lebih
interaktif seperti VAR atau R. Yang ke-8 ada pembelajaran interaktif. Manfaat teknologi informasi juga membawa dampak besar dalam dunia pendidikan melalui pembelajaran interaktif. Berkat teknologi informasi, siapapun bisa mengakses berbagai materi pendidikan kapan saja dan di mana saja. Kita hanya bisa mengakses video, pembelajaran, e-book, dan aplikasi edukasi yang membantu memperkaya pengalaman belajar. Bahkan, teknologi informasi juga membuat proses belajar lebih menyenangkan melalui simulasi atau gamifikasi. Ada lagi tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi informasi, yaitu pertama ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah terdapat kesenjangan dalam akses dan ketersediaan teknologi informasi. Beberapa daerah atau kelompok masyarakat mungkin menghadapi keterbatasan akses internet atau perangkat yang diperlukan. Yang kedua itu ada kendalaan informasi. Internet dan media sosial memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, tetapi juga menyebabkan masalah keandalan informasi, yaitu kayak hoax, berita palsu, dan konten yang tidak valid atau tidak terverifikasi dapat menyesatkan dan menghambat minat literasi. Yang ketiga itu ada privasi dan keamanan, yaitu teknologi informasi meningkatkan resiko privasi dan keamanan data pribadi. Yang keempat itu ada perubahan yang cepat. Perkembangan teknologi informasi terjadi dengan cepat, yang berarti pelajar dan pendidik harus perlu terus mengikuti perubahan tersebut. Kesimpulannya dari materi kami yaitu teknologi informasi yang dahulu hanya untuk menghitung, namun kini teknologi informasi dapat digunakan berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, hiburan, industri, maupun di bidang kesehatan. Teknologi juga dapat mudah dalam penyebaran informasi karena adanya internet. Namun, sebab itu banyak informasi yang berisikan tidak valid atau tidak ada dasar akan faktanya informasi tersebut. Kita harus tetap waspada terhadap tantangan untuk masa yang akan mendatang. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya Amelia Santirani dan teman saya. Saya Devkan Maulana. Dengan ini menutup presentasi pada PTI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.